Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Kusnyadi. Saya berasal dari Fakultas Hukum kelas B121 Universitas Negeri Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang UAS Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar Ilmu Hukum. Pengantar ilmu hukum menurut beberapa pakar mendefinisikan pengantar ilmu hukum diantaranya. Yang pertama, menurut Dr. Sujono Jirsosisworo, pengantar ilmu hukum kali ini disebut juga hukum oleh dunia studi hukum yang merupakan pengantar introducing untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, pengantar ilmu hukum termasuk mata pelajaran dasar atau basis lirfak. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka pengantar ilmu hukum bukan mata pelajaran berpraktik sehingga jarang sekali diperlukan dalam praktik pada jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun demikian, sebagai mata pelajaran, pengantar ilmu hukum harus dikuasai oleh mereka yang mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Maka dari itu, pengantar ilmu hukum tidak boleh dianggap kecil nilainya. Yang ketiga, menurut Cross, pengantar ilmu hukum adalah segala pengetahuan yang mempelajari hukum dan segala bentuk dan manifestasinya. Adapun peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum bisa dikatakan sebagai pendahuluan yang menjadi dasar seseorang mempelajari ilmu hukum. Peran dan fungsi ilmu hukum antara lain sebagai berikut, yaitu memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk hukum dan segala bentuk manifestasinya, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum juga dapat dinamakan basis lirfak atau mata kuliah dasar dari pelajaran hukum. Mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Hakikat pengantar ilmu hukum. Hakikat pengantar ilmu hukum diantaranya adalah pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Kita tidak mungkin memahami berbagai cabang ilmu hukum dengan baik tanpa menguasai pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum, sehingga menjadi gambaran-gambaran dan dasar-dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya, pengantar ilmu hukum mempunyai pendekatan yang khusus dengan jalan memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Adapun fungsi dan tujuan tugas hukum dalam hidup bermasyarakat, berikut fungsi hukum menurut para ahli, antara lain: yang pertama, fungsi hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi, maka seterusnya dilaksanakan secara nyata. Yang kedua, fungsi hukum menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn. Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Yang ketiga, fungsi hukum menurut Joseph Ravs, yaitu fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi fungsi langsung dan tidak langsung. Adapun tujuan daripada hukum, menurut Aristoteles, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat.
Artinya setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Konsep milik Aristoteles ini dikenal pula sebagai teori etis. Yang kedua, tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo. Menurutnya, tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Artinya, hukum dijadikan sebagai sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib. Setelah paparan yang saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia itu harus ditaati agar terciptanya masyarakat yang tertib dan damai, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekacauan dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, silakan hubungi nomor telepon 0431 827686 atau langsung kunjungi alamat di Jalan Walter Mongonsidi 6 nomor 129 Bahu Lingkungan 3.